Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Seorang wanita berhijab yang memiliki wajah cantik, bulu mata lentik, tatapan yang teduh dan menyejukkan hati tengah berada di situasi yang menegangkan. Dia dituduh telah mencuri barang milik atasannya berupa laptop. Gadis tersebut bernama Himawari Fathia Ghasani yang sering dipanggil Hima. Hima merupakan gadis keturunan Jawa yang tinggal di Jakarta. Saat ini hidup sebatang kara tanpa orang tua maupun saudara. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil dan ibunya meninggal saat dia kelas 12 SMA. Gadis berusia 22 tahun itu bekerja di sebuah perusahaan terbesar di kota itu, yaitu Cafe Group, perusahaan yang memiliki beberapa usaha seperti mall yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di negara ini, properti seperti apartemen, hotel, dan masih banyak lagi. Hima bekerja sebagai cleaning service di perusahaan tersebut. Sebelum bekerja di perusahaan ini, Hima sempat bekerja di restoran, tetapi gajinya hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Back to topic. Bukan saya Bu yang mengambil laptop Pak Bos, belah Hima yang tidak bersalah. Namun teman satu tim CS Hima, Fania, yang merasa iri dengannya, terus menyudutkan Hima. Lo gak usah membela diri. Percuma, semua juga sudah tahu kalau laptop Pak Bos berada di tasmu. Maling mana ada yang mau mengaku. Akhirnya ketua tim CS, Bu Putri, akhirnya angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Sudah cukup. Karena telah terbukti bahwa laptop Pak Bos berada di tas kamu, Hima. Dengan berat hati hari ini kamu dipecat. Silahkan kemasi barangmu. Fania yang melihat itu pun memberikan senyuman mengejek kepada Hima. Flashback. Siang hari setelah istirahat jam makan siang, kantor dihebohkan dengan hilangnya laptop milik bos mereka. Hal tersebut disampaikan oleh sekretaris bos mereka yang bernama Willy. Selamat siang. Dimohon untuk seluruh karyawan untuk berkumpul di aula sekarang. Terima kasih. Setelah semua berkumpul, Pak Willy memberitahukan bahwa bos mereka telah kehilangan laptop yang berada di ruangannya. Terima kasih telah berkumpul di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa laptop milik Pak Kevin telah hilang. Kemungkinan telah dicuri. Bagi yang merasa telah mengambil laptop tersebut, diharapkan segera mengembalikan dan identitas akan dirahasiakan. Namun apabila tidak ada yang mengaku, maka akan dilakukan penggeledahan tas untuk semua karyawan karena tidak ada yang mengaku. Pada siang hari itu juga dilakukan penggeledahan tas untuk semua karyawan. Fania yang merasa iri dan benci kepada Hima sebelumnya telah membuat rencana untuk menyingkirkan Melati. Fania merasa iri kepada Hima karena kinerja Hima selalu dipuji oleh Bu Putri. Maka dia melakukan cara untuk menyingkirkan Hima dengan cara memfitnahnya telah mengambil laptop milik Pak Kevin. Flashback off. Di lain tempat, seorang CEO muda yang namanya telah dikenal di penjuru negeri karena di umurnya yang terbilang masih muda, yaitu 27 tahun, telah memiliki perusahaan yang sudah ia rintis sejak awal masuk kuliah. Dan saat ini, perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan terbesar di negara ini, yaitu Cafe Group. Pemuda tersebut bernama Kevin Jayakusuma yang biasa dipanggil Kevin. Kevin yang berencana ingin mengecek laporan pembangunan villa di Lombok, namun dikagetkan dengan laptopnya yang menghilang. Dia bisa saja membeli laptop baru, namun bukan soal harga, tetapi file-file penting semua ada di laptop itu. Will cepat ke sini. Kevin pun memanggil sekretarisnya untuk menanyakan apakah tahu di mana laptopnya. Ada yang bisa saya bantu Pak Bos? Ucap Willy yang segera menghampiri bosnya. Apakah kau melihat laptopku? Ada proyek penting yang akan ku cek segera. Willy merasa heran kenapa bosnya menanyakan laptopnya, sedangkan dia saja tidak tahu di mana laptop tersebut.
Mohon maaf Pak, sejak tadi saya akan menemani Bapak meeting dan setelah itu saya ke musola Pak untuk melaksanakan sholat. Kevin merasa frustasi karena tidak menemukan laptopnya. Cepat kau cari laptop itu sampai ketemu. Cek CCTV cepat. Willy pun segera cek CCTV dan yang dia dapat adalah seorang wanita dengan topi, masker, dan kacamata hitam telah mengambil laptop tersebut. Ia segera memberitahu bosnya, "Pak, laptop Anda ternyata telah dicuri oleh seseorang pada saat Anda sedang makan siang di luar, Pak. Kemungkinan salah satu karyawan di sini. Cepat kau cari siapa yang telah mengambil laptopku dan pecat dia." Baik, Pak. Kevin pun menghela nafas frustasi karena kejadian ini. Setelah kejadian di mana Hima dipecat, ia segera pergi dari perusahaan Cafe Group. Saat ini Hima termenung di pinggir danau yang berada di taman dekat kosnya. Ia sedang memikirkan nasib ke depannya. Setelah ini apa yang akan aku lakukan? Tabungan pun mepet. Mau tidak mau harus cari kerjaan nih, tapi zaman sekarang cari pekerjaan sangat sulit, apalagi aku hanya lulusan SMA Hoof. Hima menghela nafas dengan pikiran yang rumit. Setelah cukup lama berdiam diri untuk menenangkan pikirannya, Hima memutuskan untuk balik ke kosnya. Pusing banget mikirin hidup, pengen nikah aja deh. Tapi cowok aja kagak punya, mau nikah gimana? Syarat nikah tuh harus ada pasangannya. Hima saat di jalan menuju kosnya, Hima mendengar seperti suara tangisan. Bayi, suara apaan tuh? Kayak suara bayi. Tapi kok disemak-semak sih? Apa jangan-jangan hantu hi? Mana mungkin, ini kan masih sore. Rasa penasaran menghantui Hima. Ia mencari-cari sumber suara itu. Setelah ketemu sumber suaranya, Hima dibuat terkejut dengan apa yang telah ia lihat. Bayi siapa nih? Mana gak ada orang lagi? Mana nih orang? Tuanya bayi itu segera digendong oleh Hima. Cup-cup adik bayi, jangan nangis lagi ya. Kasihan sekali kamu. Mau ikut aku gak? Seketika bayi itu pun berhenti menangis dan mengoceh ala bayi. Gemes banget sih, bayi pengen ku gigit deh. Masa bayi gemes kayak gini dibuang di semak-semak sih? Akhirnya Hima memutuskan untuk membawa bayi itu ke kosnya. Bawa aja kali ya. Kasihan, gak ada orang tuanya. Di lain sisi, di kediaman Kusuma digemparkan dengan hilangnya sosok bayi 5 bulan. Kevin mana sih, dari tadi ditelepon gak dijawab. Ayo Kev, angkat. Anggun ibunda dari Kevin panik dan cemas karena sang cucu hilang entah kemana. Maafkan kami Bu, telah lalai menjaga Nona Caca. Ini semua salah kami Bu, kata salah satu maid yang ada di kediaman Kusuma. Flashback, entah bagaimana bisa hilang baby Caca. Tadi pagi baby Caca sedang sarapan bersama babysitternya di halaman belakang. Namun saat itu sang babysitter sedang mengambil tisu untuk baby Caca. Setelah itu babysitter dibuat kaget dengan tidak adanya baby Caca di kursi makannya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Kemana perginya baby Caca? Babysitter tersebut panik dan takut. Nyonya-nyonya sang babysitter lari mencari sang nyonya, yaitu Ibu Anggun. Ada apa? Aku di sini sedang membaca majalah. Maaf nyonya. Baby Caca tidak ada nyonya. Baby Caca hilang. Maafkan saya nyonya, telah lali menjaga baby Caca. Mendengar perkataan sang babysitter, Anggun terlonjak kaget dan menangis. Bagaimana bisa? Kau telah lalai dengan tugasmu? Mana cucuku? Cucuku hilang ya Tuhan. Bagaimana ini? Flashback off. Pintu kediaman Kusuma terbuka. Yaitu adalah Kevin yang baru saja pulang dari kantor. Kevin bingung dengan situasi yang baru saja ia lihat. Ibunya menangis. Juga para maid yang menunduk dan babysitter Caca yang sedang menenangkan ibunya. Ada apa ini mah? Kevin bertanya pada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Kevin Caca hilang Kevin. Ibunda Kevin tak kuasa menahan tangisnya. Kevin kaget dan marah mengetahui bahwa keponakannya hilang. Apa? Kok bisa? Kalian semua gak becus menjaga Caca sampai Caca hilang. Kalian mau tanggung jawab kalau terjadi sesuatu pada Caca? Kevin sangat marah mengetahui bahwa Caca hilang.
Ia merasa gagal menjaga amanah dari kakaknya. Maafkan aku Kak, tidak bisa menjaga amanahmu untuk merawat Caca dengan baik. Kevin terduduk lemas meratapi semua kejadian yang terjadi hari ini. Kembali ke Hima dan baby Caca. Adik manis, pasti kamu lapar ya? Nanti kita beli susu ya buat kamu. Semoga uang kakak cukup untuk beli keperluan kamu ya cantik. Hima terus meneliti wajah imut baby Caca yang terus mengoceh riang. Hima mengamati gelang yang dipakai bayi itu. Terdapat ukiran nama Caca. Oh, ternyata nama kamu Caca ya. Baiklah, akan kupanggil kau Caca. Saat ini, baby Caca sedang tidur di kasur kos milik Caca. Apa aku ke supermarket depan sebentar ya untuk membeli keperluan Caca mumpung dia lagi tidur di kediaman Kusuma. Kevin telah mengecek CCTV yang ada di halaman belakang rumahnya. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa baby Caca dibawa oleh orang berpakaian hitam dan memakai topeng. Sial. Ada yang mau main-main rupanya, gumam Kevin setelah mengamati rekaman CCTV itu. Setelah itu, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal KSP Kevin. Hahaha, Kevin, nikmatilah kehancuranmu. Bayi itu telah kubunuh, hahaha ya. Suara itu merupakan suara dari sang penculik. Kevin yang menjawab dengan emosi. Sial. Siapa kau? Mau main-main denganku rupanya. Setelahnya sambungan telepon itu langsung dimatikan oleh sang penculik. Halo Will, cepat kamu cari tahu siapa sebenarnya yang menculik Caca. Cari apa motif mereka menculik Caca. Secepatnya Will perintah Kevin kepada Willy sang sekretaris sekaligus sahabat dan asisten pribadi Kevin. Baik tuan, saya akan segera mencari informasi mengenai penculikan Nona Caca. Yang sabar ya Kev. Gue sebagai sahabat lo merasa prihatin atas kejadian ini malam itu. Hima dibuat frustasi karena masa menempati kosnya telah usai. Ya Allah, cobaan apalagi ini? Kos sudah habis. Tabungan menipis. Dipecat dari kerjaan. Harus memenuhi kebutuhan baby Caca yang sekarang ikut aku setelah memikirkan semua matang-matang. Besok Hima akan pulang ke kampung di mana orang tuanya, atau lebih tepatnya kampung halaman sang ibu di Semarang. Di sana ada sebuah rumah kecil peninggalan neneknya untuk sang ibu. Karena ibu Hima itu anak tunggal dan tidak memiliki saudara, maka sekarang rumah itu milik Hima. Baby, karena uangku sudah menipis, besok kamu ikut kakak kembali ke kampung ya. Kamu jaga Rewelia Caca. Keesokan harinya, Hima telah bersiap di stasiun kereta. Ia akan ke Semarang menggunakan kereta api. Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya, Hima tiba di Semarang. Ia segera memasuki rumah peninggalan neneknya itu. Capek juga ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Rumahnya cukup bagus lah. Nanti kita bersihin rumah ini ya baby. Baby Caca tertidur. Saat itu pula Hima segera merapikan dan membereskan rumah itu. Capek banget ya Allah. Mana lapar lagi. Beli aja deh ke depan daripada masak. Belum ada juga bahan masakan. Hima memutuskan untuk membeli makanan dan minuman di warteg dekat rumahnya. Permisi Bu. Nasi pecelnya 1 sama air mineralnya 2 ya Bu. Iya Mbak, sebentar ya. Iya Bu, mbaknya ini pendatang ya. Kok saya baru lihat? Iya Bu. Saya dari Jakarta Bu. Saya cucunya Nenek Nur. Oalah, cucunya Mbah Nur Tejebiul. Muga-muga betah ya Mbak Ningkene. Hehe, iya Bu. Mari Bu, untung saja baby Caca belum bangun. Hima kembali memikirkan nasibnya ke depan. Setelah ini aku harus jualan aja biar dapat uang. Mana tabunganku menipis pula. Setelah lama berpikir, Hima teringat bahwa di belakang rumah ini ada kebun kecil yang ditanami berbagai jenis bunga. Ada bunga favoritnya juga, yaitu bunga matahari. Bunga matahari memiliki banyak filosofi. Di antaranya kesetiaan, optimisme, dan kegembiraan. Makna bunga matahari juga bisa berbeda-beda di setiap budaya. Makna filosofis bunga matahari kesetiaan. Bunga matahari selalu mengikuti arah matahari. Dari terbit hingga terbenam.
optimisme. Warna kuning cerah bunga matahari membangkitkan perasaan hangat dan optimis, kegembiraan. Bentuk dan warnanya yang cerah menggambarkan kegembiraan, keberuntungan. Di Tiongkok, bunga matahari dianggap sebagai bunga yang membawa keberuntungan, cinta sejati. Bunga matahari dapat melambangkan keikhlasan, kemurnian, dan cinta sejati, perdamaian. Menurut sejarah, bunga matahari merupakan simbol perdamaian antara Uni Soviet dan Ukraina. Kejujuran. Bunga matahari secara alami berbelok ke arah sinar matahari. Kembali ke Kevin. Saat ini Kevin telah mengetahui siapa yang sudah menculik baby Chacha. Dia adalah saingan bisnis yang iri kepada Kevin. Awal mulanya yaitu ketika Kevin memenangkan proyek besar, sedang musuhnya itu gagal lagi dan lagi dari Kevin. Hingga beberapa hari lalu merencanakan penculikan Chacha agar Kevin merasa frustasi. "Chacha, kamu di mana sayang? Papa kangen banget sama kamu ya." Chacha sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Kevin. Chacha telah kehilangan kedua orang tuanya karena mengalami kecelakaan mobil saat sedang ingin berlibur 3 bulan lalu. Mobil itu hancur. Dan ajaibnya yang selamat hanya baby Chacha. Kevin telah mengerahkan anak buahnya untuk mencari Chacha, tapi hingga saat ini belum ditemukan keberadaan Chacha. Hari ini Hima mulai berjualan bunga. Untuk saat ini ia melayani via online saja karena belum mempunyai lapak untuk berjualan. "Baby Chacha, hari ini kita akan mulai jualan bunga ya sayang. Nanti kamu jangan rewel ya. Kakak nanti akan mulai menerima pesanan." Baby Chacha yang mendengar itu pun hanya berceloteh ala bayi. Sungguh menggemaskan. Alhamdulillah ada orderan yang masuk. Pesanan 1 buket bunga mawar merah dan 1 buket bunga matahari. Hima merasa senang hari pertamanya berjualan sudah ada yang pesan bunga. Hari mulai sore, orderan pun sudah ia antar menggunakan sepeda dan tidak lupa bersama baby Chacha di gendongannya. Saat Hima bersantai di depan rumah, tiba-tiba ada seseorang yang seumuran dengannya menyapa. "Hai, baru tinggal di sini ya? Kenalin, nama gue Rizka, panggil aja Rizka." "Iya mbak, saya Himawari, panggil saja Hima, baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu." "BTW pindahan dari mana?" "Gue juga baru beberapa bulan ini balik ke Semarang. Dari kecil gue tinggal di Jakarta. Jadi jangan tanya, kenapa logat bicara gue kayak gini." "Oh begitu ya mbak. Saya juga pindahan dari Jakarta. Dan saya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman ibu saya di Semarang yoy. Semoga kita bisa berteman baik ya. Gue mau pulang dulu. See you Hima." "Waalaikumsalam." "Hehe, assalamualaikum Hima." "Waalaikumsalam." Rizka, gadis bernama Rizka tersebut memiliki sifat yang ceplas-ceplos, friendly, dan menyenangkan. Kevin memutuskan untuk ke kantor hari ini walaupun sebenarnya dia malas dan tidak bersemangat semenjak Chacha menghilang. "Selamat pagi Pak. Jadwal Anda hari ini adalah meninjau proyek pembangunan rumah makan dan villa di Bandung." Jawaban Kevin membuat Willy menghela nafas. Dalam hati Willy berkata, tuh orang sifatnya dingin sekarang tambah dingin kayak es di kutub utara. Kalau bukan atasan dan temen gue udah lama gue tinggal nih bocah. Willy hendak pergi menuju ruangannya. Namun Kevin kembali memanggilnya. "Will, gimana proses pencarian Chacha?" "Begini Pak. Mohon maaf sebelumnya Nona Chacha belum diketahui keberadaannya Pak. Dari info yang saya dapat Nona Chacha dibuang di semak-semak dekat kos yang masih di kawasan taman dan danau." Kevin mengeram frustasi. Sudah beberapa hari, bahkan minggu Chacha masih belum ditemukan. Ibunya pun jatuh sakit semenjak Chacha diculik. Ya Allah, apakah ini salah satu cobaan hamba? Hamba percaya bahwa Engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Pagi hari di Semarang, Hima mengajak baby Chacha jalan-jalan sekitar rumah dan berencana untuk membeli sayur di tukang sayur keliling. "Pak, kangkungnya 1 ikat ya, sama tahu 1 bungkus, tempe 1 bungkus yang besar, sama ayam 1 kilogram. "Iya mbak, sebentar ya."
Ini Mbak totalnya 50.000. Ada Mbak Himate. Saya lihat-lihat. Kok sudah punya anak, tapi suaminya mana Mbak? Ada ibu-ibu yang julid kepada Hima. Hima hanya membalasnya dengan senyuman. Hamil di luar nikah ya Mbak? Masih muda lagi. Kasihan amat. Untung anak saya nggak kayak gitu. Amit-amit deh. Hima sudah biasa mendengar celotehan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Ia hanya membalas semua perkataan ibu-ibu dengan senyuman dan terus beristighfar. Asti butuh, jangan gitu sama Mbak Hima, gak baik tahu. Positif thinking aja, jangan kebanyakan nyinyiri si ibu mah. Ada pula yang baik kepada Hima, karena dirasa sudah cukup berbelanja sayur. Hima memilih untuk segera pergi dari sana. Caca cantik, semoga kakak kuat ya menghadapi semua omongan di luar sana tentang kamu. Caca sudah kakak anggap seperti adik sendiri, kok bisa jadi anak juga, hahaha. Di depan rumah Hima ada seseorang yang sedang menunggu Hima. Ya, orang itu adalah Rizka. Pagi Hima. Dari mana aja loh? Gue nungguin dari tadi. Hima terkekeh mendengar penuturan Rizka. Maaf lama ya Rizka. Aku tadi habis jalan-jalan ke depan sama beli sayur nih. Hehehe, gak apa-apa kok. Gue kesini mau pesan buket bunga, tapi bunganya campur-campur ya. Mau gue kasih ke teman gue yang kemarin habis sidang skripsi, alhamdulillah dapat orderan lagi. Mau. Ditunggu apa mau ditinggal dulu nanti baru diambil Rizka? Gue tunggu aja deh, sambil nemenin anak lo. Baiklah, ditunggu dulu ya di lain sisi. Kevin yang berada di kediaman utama Kusuma sedang berbicara kepada ibunya. Mama cepat sembuh ya. Jangan sakit-sakit lagi. Jangan banyak pikiran, Ma. Kevin lagi berusaha untuk menemukan Caca, Ma. Doakan semoga Caca cepat ketemu, Ma. Kevin, Mama doakan selalu agar Caca segera ditemukan. Kasihan Caca di luar sana pasti kesepian. Hari demi hari telah terlewati, tak terasa 3 bulan telah berlalu. Kini, baby Caca sudah bisa merangkak dan tumbuh gigi. Hari ini baby Caca tengah rewel, demam karena mau tumbuh gigi. Sayang manis, jangan nangis lagi ya. Alhamdulillah panasnya udah mulai turun. Caca mau susu ya? Iya mau. Kakak buatin dulu ya, karena Caca sedang rewel. Hima hari ini tidak membuka toko bunga miliknya setelah berjualan via online. Sekarang Hima sudah memiliki toko bunga sendiri. Ia menyewa sebuah ruko dekat rumahnya. Letak ruko sangat strategis sehingga banyak pembeli yang datang. Saat ini Hima menyerahkan masalah toko bunganya kepada Rizka. Selama ini Rizka telah banyak membantu Hima dalam mengelola toko bunganya di gedung Cafe Group. Selamat pagi Pak. Jadwal Bapak hari ini hanya mengecek pembangunan lanjutan di Bandung dan besok akan dilaksanakan dinas luar Pak, lebih tepatnya memantau secara langsung pembangunan hotel di Semarang. Kita di sana kurang lebih 1 minggu, Siapkan semua yang akan kita bawa besok, ucap Kevin. Tiba-tiba Kevin teringat baby Caca. Sudah 3 bulan berlalu, Ca, tapi Papa belum menemukanmu sayang. Selama ini, Kevin telah berusaha mencari ke sana kemari, tetapi belum menemukan baby Caca. Keesokan harinya, Kevin bersama sang sekretaris Willy terbang menuju Semarang. Pak, besok hari ketiga, kita mendapat undangan ulang tahun istri dari rekan bisnis Anda. Acaranya berada di Hotel B. Ya baiklah, Kevin memejamkan mata sejenak. Ia merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga pikirannya. Setelah beberapa saat terbang, akhirnya Kevin dan Willy telah sampai hotel di Semarang. Ini Pak, kunci kamar Anda. Saya pamit mau istirahat sebentar Pak. Ya, karena baby Caca sudah tidak rewel lagi. Hima mulai berjualan kembali. Assalamualaikum Riz. Gimana kemarin? Saat aku tinggal. Tidak ada masalah kan? Waalaikumsalam Hima. Alhamdulillah kemarin amanlah Rizka gitu loh. Hima nih ada orderan nanti katanya mau diambil. 1 buket bunga mawar putih dengan kartu ucapan selamat ulang tahun. Iya siap Riz. Aku mau kerjain dulu buketnya. Nitip Caca bentar ya Riz, aman?
serahin semua sama Rizka di lain sisi. Kevin memerintah Willy untuk memesan sebuah buket bunga mawar putih yang akan ia berikan kepada istri rekan kerjanya yang saat ini sedang mengadakan pesta ulang tahun. Will, tolong lo ambil bunga pesanan gue ya di toko bunga Himawari. Santai aja Kev, nanti gue ambil. Lo fokus aja sama peninjauan pembangunan hotel itu. Ya makasih. Willy yang diperintahkan oleh Kevin segera mengambil pesanan bunga. Ini dia toko bunganya. Lonceng pintu berbunyi menandakan ada seseorang yang datang ke toko bunga. Orang tersebut disambut ramah oleh Hima. Selamat datang, Kak, ada yang bisa saya bantu? Seketika Willy terpesona kepada seorang cewek berhijab. Matanya sungguh indah dengan bulu mata yang lentik. Pokoknya pas banget di wajah Hima. Hima yang merasa aneh menegur pelanggannya yang sedang melamun. Kak, ada yang bisa dibantu? Willy kaget dan tersadar kembali. Itu mbak, saya mau mengambil pesanan buket bunga mawar putih atas nama Kevin Kusuma. Baik Kak, ditunggu sebentar ya Kak. Saat Hima sedang mengambil buket pesanan, tiba-tiba Rizka datang dengan baby Caca dalam gendongannya. Sedang menangis karena mengantuk. Hima, kayaknya Caca ngantuk deh. Nangis terus dari tadi. Ayah sebentar ya Riz. Aku mau ngasih pesanan ini dulu. Tanpa mereka sadari, diam-diam Willy mengamati sosok bayi gemai berusia sekitar 8 bulan itu. Ia merasa tidak asing dengan bayi tersebut. Kok mukanya kagak asing ya, kayak pernah lihat gue deh. Tapi di mana ya? Willy terus berpikir di mana ia pernah melihat bayi itu. Ini Kak pesanannya. Terima kasih telah berkunjung ke toko kami, ucap Hima dengan ramah. Willy pun menghentikan berpikirnya tentang di mana ia ketemu bayi itu dan segera menerima buket tersebut. Baiklah, terima kasih Kak. Kalau begitu saya pamit. Hotel bed tempat diselenggarakan acara ulang tahun dari partner kerja Kevin. Willy menghampiri Kevin untuk mengatakan apa yang ia lihat saat di toko bunga tadi. Vin, ada yang mau gue omongin bentar. Apaan? Gue tadi kayak gak asing deh sama anak bayi yang ada di toko bunga saat gue ambil pesanan lo. Terus firasat gue ini ada hubungannya sama lo. Bayi itu mirip lonjir. Jangan-jangan lo hamilin anak orang ye. Kalau ngomong yang bener jangan asal nuduh lo Will. Ucapan Willy mengganggu pikiran Kevin. Apa mungkin itu baby Caca? Kevin terus bertanya. Tanya dalam hatinya. Nanti kita bahas lagi setelah acara ini selesai. Semoga yang dimaksud Willy mengenai bagi itu adalah Caca, batin Kevin. Di lain sisi, baby Caca terus rewel dan demamnya kembali naik. Aduh Ca, kok kamu demam lagi sih? Lebih baik kita ke dokter ya Ca. Kakak khawatir. Malam itu Hima membawa Caca ke dokter anak. Ia khawatir dengan kondisi Caca yang demam lagi. Karena tidak ada kendaraan yang bisa ia bawa, Hima memilih untuk pesan taksi online. Setelah beberapa menit kemudian, Hima dan Caca telah sampai ke klinik dokter anak tersebut. Kondisi anak Anda baik-baik saja, Bu. Ini hal yang wajar karena merupakan respon dari tumbuhnya gigi pada anak. Ini resep obat yang bisa ditebus di apotik ya Bu. Terima kasih dokter, kalau begitu saya permisi. Hima segera menebus obat ke apotik yang tidak jauh dari klinik dokter anak tersebut. Hima sebenarnya tidak tega membawa keluar baby Caca malam-malam karena cuaca malam yang dingin. Setelah dari apotik Hima memesan taksi online, tapi sampai sekarang belum dapat taksi online. Hima dan Caca menunggu di pinggir jalan menunggu kalau ada kendaraan umum yang lewat. Kembali ke Kevin. Will, cepat siapkan mobil. Kita segera pulang, kepala saya sedikit pusing. Baik, Pak. Apa perlu kita ke rumah sakit terlebih dahulu? Gak usah, baiklah, Pak. Mobil sudah siap. Dalam perjalanan menuju hotel tempat Kevin menginap, tiba-tiba ia melihat seorang wanita bersama seorang anak di gendongannya sedang diganggu preman. Will, berhenti, Will, ada yang butuh bantuan. Baik, Pak. Kevin segera keluar mobil dan diikuti oleh Willy. Hima yang sedang menunggu angkutan umum tiba-tiba didatangi 3 orang prima yang tidak ia kenal. Hai manis, malam-malam gini, kok berdiri di sini sih? Maaf, saya harus pergi, tunggu dulu manis.
Sing abang Antaria manis preman tersebut memegang lengan Hima. Lepasin tolong. Saya mau pulang. Hima mulai gemetar ketakutan. Dalam hati Hima berkata, lindungilah hamba ya Allah, lepaskan dia. Ucap Kevin kepada ketiga preman tersebut. Hahaha, ada pahlawan kesiangan nih. Enak aja suruh lepasin, belum gue coba nih. Kevin mengumpat. Sialan. Tanpa banyak omongan, Kevin langsung saja menghajar preman tersebut dibantu oleh Willy. Kevin menghadapi dua preman dan Willy melawan satu preman. Lawan Willy sudah tidak berdaya. Kemudian ia segera membantu Kevin. Awas, Vin. Kevin yang lengah mendapat pukulan di wajahnya. Ah sial, dengan kesal Kevin terus memukul preman tersebut tanpa ampun. Akhirnya ketiga preman itu kabur setelah dihajar oleh Kevin dan Willy. Kevin menghampiri Hima yang masih bergetar takut dengan Caca yang masih dalam gendongannya. Mbak Gah, Papa, tanya Kevin. Terima kasih Tuan sudah membantu saya Pak. Kevin ya, Hima mengenal Kevin karena ia dulu pernah bekerja di cafe group dan Kevin lah pemimpinnya. Dan Hima baru menyadari ternyata yang mengambil bunga di tokonya adalah Willy, sekretaris Kevin. Ia merasa bodoh karena tidak mengingat Willy yang jelas-jelas merupakan orang kepercayaan Kevin. Entah mengapa hati Kevin merasa deg-degan mendengar ucapan Hima. Suaranya lembut dan damai untuk didengar. Namun fokus Kevin teralihkan ke gendongan Hima, yaitu adalah seorang bayi yang cantik dan manis. Kevin teringat akan baby Caca yang telah lama hilang. Maaf Mbak, boleh saya melihat anak Anda? Tiba-tiba baby Caca terbangun dari tidurnya. Bayi itu membuka mata dan melihat sekelilingnya. Kevin yang melihat itu dibuat kaget dan terharu saat melihat wajah bayi itu. Caca, Caca, ucap Kevin bergetar. Maaf Pak, Kevin mengenal bayi ini. Caca, ini Papa nak. Alhamdulillah kamu baik-baik saja sayang. Kevin segera mengambil alih baby Caca ke gendongannya. Caca yang tadi sempat rewel tiba-tiba terdiam dalam pelukan Kevin. Maaf Mbak, ini Caca keponakan Bapak Kevin, ucap Willy setelah melihat kejadian tadi. Ternyata Caca keponakan dari Pak Kevin. Mohon maaf Pak Kevin dan Pak Willy, karena hari sudah larut, lebih baik mampir ke rumah saya dulu saja sekalian saya menjelaskan bagaimana Caca bisa bersama saya. Kevin menimang-nimang saran dari Hima dan ia menyetujuinya. Baiklah, cepat kita ke rumahnya. Baik Pak. Bersambung.